Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Nimade Winijaya Setiwanami Putri, NIM 2002612091. Hari ini saya yang merupakan koas atau dokter muda di ilmu penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan kepala leher kepada pasien. Sebelumnya, saya akan menganalisis pasien dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan. Ibu, perkenalkan saya Dr. Tiwi yang berjaga di Poliklinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya Lia. Ibu Lia, umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Ibu asal dari mana, Bu? Dari Denpasar. Ya, baik Ibu. Jadi untuk hari ini dia akan melakukan pemeriksaan kepala leher Ibu. Nanti tujuannya saya memeriksa dari rambut, lalu kepala, mata, hidung, lalu bibir, mulut, dan telinga. Lalu di bagian leher mungkin agak sedikit kurang nyaman nanti Ibu. Saya akan melakukan perabaan di area leher juga Ibu, seperti itu. Mungkin untuk hal itu apa Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Dia bersedia dokter. Baik, kalau gitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nanti Ibu bisa menuju ke tempat periksa dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 1 buah stetoskop, pen light, dan 2 buah penggaris. Baik, untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan kepala, saya akan melakukan inspeksi untuk melihat bentuk dan ukuran dari kepala. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi di kepala, melakukan palpasi atau perabaan di seluruh bagian kepala. Ibu permisi guys, saya akan melakukan perabaan di bagian kepala. Perabaan ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah terdapat benjolan, lekukan, dan nyeri tekan. Ibu, saat saya palpasi, apa ada terasa nyeri, Bu? Tidak ada dokter. Baik, untuk inspeksi dan palpasi kepala sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan rambut. Dari inspeksi kita melakukan penilaian terhadap warna rambut, lalu penyebaran pertumbuhan rambut, apakah merata atau terdapat bagian yang mengalami kebotakan. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk menilai apakah rambut itu mudah dicabut atau tidak. Ibu permisi ya, Bu. Bu, apa saat saya tarik terdapat nyeri, Bu? Tidak ada. Pemeriksaan rambut sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Kita akan meminta pasien untuk membuka masker untuk memudahkan pemeriksaan. Lalu meminta pasien yang pertama untuk melihat ke atas dan pemeriksa akan menarik kedua kelopak mata bawah pasien dengan menggunakan ibu jari. Ibu, permisi nggih, saya akan lakukan pemeriksaan di mata. Ibu bisa menghadap ke atas. Nah, saat pemeriksaan ini kita menginspeksi nodul, pembengkakan, warna sklera, dan konjungtiva palpebra, serta pola vaskularisasi di sklera. Selanjutnya, melakukan inspeksi di sklera dan konjungtiva bulbar dengan cara menarik kelopak mata bawah dengan ibu jari dan alis dengan telunjuk. Ibu, nanti saat saya tarik kelopak matanya, Ibu hadap ke depan saja nih, Bu. Pusing ya, Bu. Baik, inspeksi sudah selesai untuk pemeriksaan mata. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan wajah, yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan ekspresi, bentuk, kesimetrisan kanan dan kiri wajah, gerakan involunter, bengkak, dan benjolan. Selanjutnya, pemeriksaan kulit wajah. Kita memperhatikan warna dan kelainan kulit pada area wajah pasien. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan telinga, di mana kita melakukan inspeksi dan juga melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pen light. Pertama, menginspeksi bentuk daun telinga, apakah ada abnormalitas dari bentuk daun telinga pasien, lalu menginspeksi bagian tragus, dan juga bagian mastoid, apakah ada tanda kemerahan dan juga benjolan. Selanjutnya, kita memeriksa liang telinga menggunakan pen light. Ibu bisa dimerengkan kepalanya? Terima kasih. Permisi ya, Bu. Saya akan melakukan inspeksi menggunakan pen light di liang telinga, melihat apakah ada kemerahan, sekret, ataupun massa, serta kita melihat gendang telinga pada pasien.
Selanjutnya, kita juga melakukan penekanan pada tragus. Ibu permisi ya Bu. Apabila terasa nyeri, Bu bilang ya Bu ya. Ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada telinga yang satunya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan sinus paranasalis dan hidung. Saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan pada area sinus di 3 area sinus yang akan saya palpasi. Ibu, saat saya tekan, nanti di area wajah Ibu, katakan apabila terdapat nyerinya Bu. Saya akan mulai dari sinus maxillaris, permisi Bu. Apa ada terasa nyeri Bu? Tidak ada dokter. Selanjutnya di sinus ethmoidalis, apa terasa nyeri Bu? Tidak ada dokter. Selanjutnya di sinus frontalis, ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Untuk pemeriksaan sinus, paranasalis, dan hidung selesai. Baik, untuk pemeriksaan bibir, kita memperhatikan warna, benjolan, dan ulkus pada bibir pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Ibu agak mendongak sedikit, bisa dibuka mulutnya Bu? Ya, saya akan melakukan inspeksi untuk menilai warna mukosa dan ulkus. Lalu meminta pasien untuk mengeluarkan lidah. Ibu keluarkan lidahnya Bu. Saya akan melihat papil apakah normal tidak, apakah lidahnya kotor atau tidak, serta gerakan lidah, ada gerakan involuter atau tidak. Selanjutnya untuk gerakan lidah bisa digerakkan ke kanan ke kiri lidahnya Bu. Bisa. Selanjutnya adalah pemeriksaan gigi. Di sini saya akan memperhatikan dan menginspeksi gigi dari pasien. Ibu bisa menyering ya Ibu? Ya. Saya akan melakukan inspeksi untuk menilai jumlah gigi, kelainan gigi, dan warna gusi menggunakan penlight. Ibu bisa buka mulut Bu. Nilai juga apakah ada gigi yang berlubang atau gigi yang tidak lengkap. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Jadi pemeriksaan kelenjar tiroid kita menempatkan pasien pada posisi duduk dan sedikit mengekstensikan kepala. Ibu bisa dinaikkan sedikit kepalanya. Ya. Selanjutnya kita melakukan inspeksi dari depan pada area kelenjar tiroid dengan cara menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan dan mengidentifikasi apakah simetris kanan dan kiri. Lalu melihat juga kelainan kelenjar tiroid berupa pembesaran, pulsasi, dan tanda peradangan yang terlihat. Ibu bisa tolong menelan. Baik, untuk inspeksi sudah dilakukan. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Posisi pemeriksa adalah di belakang pasien. Selanjutnya akan melakukan palpasi di daerah tiroid. Permisi ya Bu, saya akan melakukan palpasi di area leher. Pertama, palpasi menggunakan kedua ujung jari tangan dengan cara menginstruksikan pasien melakukan gerakan menelan nantinya pada posisi yang masih ekstensi kepala pasien. Baik, Ibu bisa menelan Bu? Nah, saat pasien menelan, kita harus mengidentifikasi apakah adanya trill, lalu kita menilai juga ukurannya, apakah terdapat pembesaran, lalu menilai konsistensi, jumlah nodul, lalu simetrisitas gerakan kanan dan kiri, lalu kontur permukaan, serta pulsasi dan nyeri. Ibu, saat saya lakukan palpasi seperti ini, apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada dokter. Apabila terdapat pembesaran, pemeriksa berpindah ke depan pasien untuk mengukur nodul dengan menggunakan kaliper atau pita pengukur. Baik, selanjutnya adalah memeriksa apakah adanya bruit pada kelenjar tiroid menggunakan stetoskop. Ibu bisa diangkat kepalanya Bu. Saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar apakah adanya bruit pada kelenjar tiroid. Sudah Ibu. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Pertama, kita mempersilakan pasien untuk duduk dengan rileks, lalu kita berdiri di depan pasien untuk melakukan inspeksi dan melihat ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Ibu permisi nggih? Baik, selanjutnya akan melakukan palpasi kelenjar getah bening dengan jari dari depan ke belakang pasien. Saya akan mulai. Ibu, saat saya palpasi, apabila terdapat nyeri, Ibu sampaikan ya Bu ya. Dari area preaurikular ada nyeri Bu? Tidak ada dokter. Lalu post aurikular ada nyeri? Tidak ada dokter. Lalu di bagian occipital ada nyeri Bu? Tidak ada dokter. Lalu di bagian tonsilar ada nyeri Bu? Tidak ada. Lalu di submandibular ada nyeri? Tidak ada. Di submental ada Tidak nyeri? ada. Lalu di cervical superficial ada nyeri Bu? Tidak ada dokter. Lalu di cervical posterior? Tidak ada. Lalu di rantai cervical dalam? Tidak ada dokter. Dan supraclavicular. Tidak ada dokter. Untuk pemeriksaan kelenjar getah bening sudah selesai.
Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan arteri karotis, di mana saya akan meminta pasien untuk berbaring di bed periksa, berbaring terlentang dengan bantal yang menyangga kepala hingga membentuk sudut 30 derajat. Nah, inspeksi dilakukan di daerah medial otot sternocleidomastoidus kanan. Ibu bisa menghadapkan kepala sedikit, ya. Lakukan inspeksi di kedua sisi. Permisi lagi Bu, menghadap ke sisi yang satunya. Baik, selanjutnya kita melakukan palpasi arteri karotis menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk pada daerah sepertiga bawah sisi kanan leher. Ibu bisa menghadap ke sisi satunya? Ya. Saya akan melakukan palpasi. Baik, pulsasi teraba di sisi satunya Bu? Ya. Baik, pulsasi teraba. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di arteri karotis kanan dan kiri dengan menggunakan stetoskop. Ibu permisi ya. Baik, di sisi satunya. Baik, untuk auskultasi dari arteri karotis kanan dan kiri sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis atau JVP, di mana pemeriksaan ini kita meminta pasien untuk tidur terlentang di bed periksa dengan satu bantal yang menyangga hingga membentuk sudut 30-45 derajat. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan satu jari di atas klavikula, di sebelah atas klavikula, yaitu menekan venanya. Bu permisi nggih? Saya akan menekan satu jari di sini. Selanjutnya, saya akan menekan vena satunya di sebelah atas dekat mandibula dengan jari yang lain. Seperti ini. Lalu, saya akan melepas tekanan di sebelah bawah klavikula dan lalu menunjuk di mana vena terisi saat waktu inspirasi biasa. Nah, setelah itu, saya akan membuat bidang datar melalui angulus ludovisi sejajar dengan lantai. Saya beri tanda di sini. Lalu saya akan mengambil penggaris satu lagi untuk membuat bidang datar dari angulus ludovisi. Nah, nanti akan dicatat tinggi dari jarak antara angulus ludovisi dan bidang datar yang dibuat dengan penggaris satunya. Nanti inilah yang merupakan tekanan vena jugularis tersebut. Baik, Ibu, untuk pemeriksaan kepala leher Ibu sudah selesai. Niki, Ibu bisa kembali lagi ke meja periksa menggunakan masker. Saya akan merapikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti saya akan sampaikan hasilnya, Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Jadi untuk pemeriksaan kepala dan leher Ibu, tadi dari rambut, kepala, mata, lalu di sinus juga saya lakukan pemeriksaan, di bibir, mulut, serta telinga Ibu, itu masih dalam batas normal Ibu, tidak terdapat ada kelainan. Untuk leher, tadi saya periksa ada pemeriksaan kelenjar tiroid, pemeriksaan kelenjar getah bening, serta tadi saya menilai untuk venanya Bu ya, denyutan venanya serta denyutan arterinya, dan itu masih dalam batas normal juga Bu. Jadi untuk pemeriksaan dan kepala dan leher Ibu masih dalam batas normal, tidak ada kelainan. Nah untuk saat ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada dokter. Baik, jika tidak ada, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Terima kasih dokter. Baik dokter, sekian untuk pemeriksaan kepala leher kepada pasien. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemeriksaan atau kesalahan kata dalam pembawaan videonya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.